Oke, di video kali ini, em, nantinya kita akan coba melakukan regresi dengan model sederhana dengan metode SampleS. Dan aplikasi yang digunakan yaitu SmartLS. Nah, untuk kerangka konseptualnya seperti ini adalah model yang akan kita regresikan. Dan model ini model sederhana karena arahnya itu hanya satu arah saja, yaitu arahnya dari variabel X ke variabel Y. Di sini kita mempunyai variabel X-nya kesadaran merek dan asosiasi merek, kemudian variabel Y-nya keputusan pembelian. Nah, yang perlu diingat juga dalam metode SampleS kita perlu melakukan beberapa uji yang masuk ke dalam mungkin dua uji ya kita sebut, yaitu outer model dan juga inner model. Nah, untuk outer model, yang pertama yang akan kita lakukan nantinya yaitu melihat atau mengetahui apakah valid ya dengan uji validitas konvergen dan juga uji validitas diskriminan. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan uji reliabilitas. Kemudian yang keempat, kita melakukan atau memastikan apakah tidak terjadi collinearity. Kemudian untuk inner model, nantinya kita akan menguji koefisien determinasinya, kemudian pengaruh langsungnya, dan bagaimana pengaruh dari masing-masing variabelnya, yaitu pada effect size. Karena ini model sederhana, maka kita hanya em, melakukan atau kita menganalisa pengaruh langsungnya saja, tidak ada pengaruh tidak langsung. Oke, kita langsung saja ke Smart PLS. Pertama, kita akan membuat project terlebih dahulu. Nah, saya buat di sini namanya sederhana, klik OK. Kemudian di sebelah kiri akan muncul seperti ini dan untuk melakukan import data, double klik pada tulisan ini. Double klik. Nah, yang perlu diingat juga bahwa eh, untuk Smart PLS, filenya harus formatnya itu CSV. Ini seperti ini. CSV atau TXT, bukan Excel. Jadi pastikan datanya atau format datanya itu CSV atau TXT. Nah, kita pilih datanya, klik open, kemudian OK. Nah, setelah terbaca akan seperti ini. Jadi ketika sudah melakukan input data, kemudian muncul seperti ini, artinya inputnya berhasil. Namun ketika tadi klik OK, kemudian loading di sebelah sini, atau nggak muncul seperti ini, itu bisa disebabkan oleh format datanya atau aplikasinya yang bermasalah. Jadi mungkin bisa diulang. Nah, langkah yang pertama, ketika kita sudah melakukan input data, maka kita perlu membuat model penelitiannya. Caranya dengan klik dua kali pada nama project yang kita buat tadi. Maka akan muncul seperti ini. Nah, yang perlu kita lakukan adalah membuat kerangka konseptualnya. Jadi kita perlu membuat kerangka ini. Caranya pada menu laten variable, klik, kemudian buat 3 kali untuk laten variabelnya. Satu, klik satu kali ya. 2, 3. Seperti ini. Kemudian kita kembalikan kursornya. Kemudian dirapikan. Nah, jika sudah seperti ini,
Agar sama ya, agar sama dengan nama yang ada pada file CSV-nya, kita rename dulu saja ini. Kita rename dengan atau sesuai dengan variabelnya. Di variabel laten 1 kita ganti dengan x1, laten variabel 2-nya x2, laten variabel 3-nya variabel y. Klik OK. Nah, ketika sudah seperti ini, kita sudah rename, maka langkah selanjutnya kita memasukkan indikatornya. Ya. Jadi indikator dari setiap variabel. Indikatornya ada di sebelah kiri. Untuk X1, kita blok semua pertanyaan untuk X1. Setelah diblok, kemudian tarik dan lepas pada gambarnya. Seperti ini, dan lakukan juga untuk X2 dan Y. Oke. Setelah memasukkan indikator, agar ini lebih rapi, untuk indikator Y kita pindahkan ke sebelah kanan dengan cara klik kanan, kemudian pilih right di sini. Nah, setelah terlihat rapi, maka yang perlu kita lakukan selanjutnya menghubungkan. Kita menghubungkan arah pengaruhnya dengan cara klik connect di sini. Kemudian klik X1-nya satu kali, kemudian klik lagi Y-nya satu kali. Begitu juga untuk X2 ke Y. Nah, seperti ini. Ketika berhasil atau benar dalam menghubungkan, maka akan berubah menjadi biru warnanya. Ini secara defaultnya. Kita kembalikan kursornya ke yang awal. Nah, ini cara menghubungkan ya, menghubungkan arah pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependennya, atau variabel eksogen terhadap variabel endogen. Nah, setelah ini kita akan melakukan dua uji, yaitu uji PLS algorithm dan juga bootstrapping. Jadi kita lakukan kedua uji tersebut untuk melihat output yang akan kita gunakan nantinya. Langkahnya pada menu calculate, kemudian pilih PLS algorithm. Kemudian langsung saja diklik start calculation. Tunggu sampai selesai. Nah, ini hasil output dari PLS algorithm. Nah, selanjutnya kita kembali ke model tadi. Kita akan lakukan bootstrapping dengan cara klik calculate, kemudian klik bootstrapping, dan langsung saja start calculation. Tunggu sampai selesai. Nah, ini adalah hasil dari uji bootstrappingnya. Nah, untuk metode SAMPLS, seperti yang tadi diketahui bahwa kita akan melakukan uji outer model ya, dan juga inner model. Untuk outer model yang pertama, kita lakukan uji validitas konvergen. Nilai yang akan kita gunakan yaitu nilai outer loading, dan angkanya harus di atas 0,7. Untuk angka uji validitas konvergen atau outputnya berada pada PLS algorithm, kemudian pilih outer loading di sini. Klik outer loading. Nah, ini hasil atau angka untuk melihat apakah valid ya untuk uji validitas konvergennya. Dan ini nilai outer loadingnya. Angka-angka ini harus lebih besar dari 0,7. Dan ini menunjukkan pertanyaannya ya. X1.1 artinya pertanyaan X1 yang pertama dan seterusnya.
Nah, pada Smart PLS, agar lebih gampang itu warnanya ada warnanya gitu ya. Ketika warnanya hijau, artinya itu sudah di atas 0,7 dan artinya sudah valid untuk validitas konvergennya. Di ini angkanya. Nah, kemudian yang kedua yaitu uji validitas diskriminan. Terkait uji validitas diskriminan berada pada menu diskriminan validity di sini. Klik, nah ini. Untuk validitas diskriminan, eh, setidaknya ada 3 pendekatan yang digunakan. Ada yang menggunakan Vernacular Criterion, yang ini. Ada yang menggunakan cross-loading, ada yang menggunakan HTMT. Nah, ada 3 memang. Untuk HTMT ini yang paling baru, ya. Namun yang paling sering digunakan biasanya menggunakan cross-loading. Nah, di sini em, kita akan menggunakan Vernacular Criterion. Atau penjelasannya begini. Jadi, em, baris yang paling atas ini seharusnya lebih tinggi nilainya daripada angka yang di bawahnya. Akar AV di sini namanya. Nah, seharusnya yang paling atas ini angkanya harus lebih besar dari angka yang di bawahnya. Maka bisa dikatakan valid. Ya. Ini juga di sini 0,835, bawahnya 0,752. Dan yang paling kanan karena tidak ada pembanding maka digunakan em, angka ini. Nah, ini sebenarnya tidak valid ya karena angka yang paling atas di sini angkanya 0,788 namun bawahnya ini ada yang lebih besar. Nah, jadi dalam discriminant validity berada pada menu discriminant validity ini. Kemudian yang ketiga yaitu uji reliabilitas. Kita nantinya akan melihat nilai Cronbach alpha dan juga composite reliability. Untuk hasilnya berada pada construct reliability and validity di sini. Nah, ini angkanya. Jadi angka dari Cronbach alpha dan juga composite reliability harus lebih besar dari 0,7. Ini sudah hijau, artinya sudah lebih besar dari 0,7. Maka dapat dikatakan indikator yang digunakan untuk setiap variabelnya itu reliable. Kemudian yang keempat, ini opsional sebenarnya, kita perlu mengecek apakah ada masalah collinearity untuk setiap indikatornya. Jadi maksudnya itu eh, kita ingin memastikan apakah ada pertanyaan atau apakah pertanyaan yang kita gunakan itu tidak ada pengulangan. Jadi seharusnya antar pertanyaan, misalnya x1.1 dan x1.2 itu seharusnya tidak berkaitan. Jadi agar tidak terjadi pengulangan pertanyaan, maka kita perlu melakukan pengecekan. Untuk em, angkanya ada pada menu collinearity statistik ini. Klik. Nah, nilai VIF ini harus lebih kecil dari 3,3. Dan di sini warnanya hijau, artinya tidak ada masalah collinearity. Nah, selanjutnya kita ke inner model. Yang pertama yaitu koefisien determinasi. Untuk koefisien determinasi ada pada menu R square. Nah, ini R square. Yang kita gunakan yaitu nilai adjusted R square karena ini adalah angka yang sudah di adjust gitu ya. Atau gampangnya, kenapa kita pakai ini? Karena variabel independen kita lebih dari satu. Kecuali kalau teman-teman punya variabel hanya satu dalam model, maka
ya gunakan R-square sudah bisa. Nah, di sini angkanya 0,655, artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 65,5%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Nah, selanjutnya kita ke pengaruhnya atau uji hipotesisnya atau uji T ya. Uji hipotesis di sini berada pada output bootstrapping. Kemudian pada menu patch coefficient. Ini. Ini hasilnya. Nah, yang kita lihat yaitu nilai p-values. Ini sama dengan nilai probabilitas, sama juga dengan nilai signifikansi ya. Kalau di SPSS, istilahnya nilai signifikansi. Kalau di FUS, istilahnya probabilitas. Itu sama saja. Nah, di Smart PLS menggunakan p-values. Angka ini harus lebih kecil dari 0,05 ya, agar dapat dikatakan berpengaruh signifikan. Nah, kita lihat di sini untuk X1, tanda panahnya ke Y, artinya X1 mempengaruhi Y. P-values-nya di bawah 0,05, artinya berpengaruh signifikan. Dan arahnya positif ya di sini. Angkanya positif, maka X1 berpengaruh positif signifikan terhadap Y. Kemudian untuk X2 juga sama ya. Artinya X2 berpengaruh positif signifikan terhadap Y. Nah, untuk original sampel ini juga perlu diketahui bahwa original sampel di sini sama dengan nilai koefisien. Artinya, ketika variabel independen naik satu satuan, maka Y akan meningkat sebesar angka ini. Itulah maksud dari original sampel ini. Nah, terakhir yaitu effect size. Pada effect size ini ada 3 kategori. Kategori kuat, kemudian medium, dan juga lemah atau rendah. Untuk kuat, angkanya di atas 0,35. Kemudian untuk sedang 0,15 sampai 0,35. Dan lemah di bawah 0,2 sampai 0,15. Nah, untuk melihat efek size berada pada PLS algorithm. Kemudian pada menu F square. Ya. Nah, ini. Jadi untuk X1 angkanya di 0,264. Kalau kita lihat 0,264 berada pada atau berada di antara ini. Artinya pengaruh X1 itu medium atau sedang ya. Kemudian kita cek juga untuk X2, pengaruhnya atau angkanya di 0,086. Kalau kita lihat angka ini berada di sini. 0,08 ya. Artinya X2 pengaruhnya itu lemah. Nah, jadi begitu untuk model sederhana. Jika teman-teman menggunakan metode SAM PLS dengan Smart PLS.